Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Lampung, Saudara. Seorang nenek di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung bertahan hidup dalam kondisi memprihatinkan selama berpuluh-puluh tahun. Dalam kondisi yang tidak layak huni ini, pihak keluarga belum pernah tersentuh bantuan dari pemerintah setempat. Bertahun-tahun lamanya bangunan yang tidak layak huni ini menjadi rumah bagi Nenek Kamin, warga Desa Jatimulya, Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Bangunan yang hanya berdinding bambu yang sudah rusak di sana-sini berdiri hampir roboh. Sang nenek tinggal bersama dua cucunya yang bekerja sebagai buruh serabutan dengan penghasilan tak menentu. Untuk memenuhi kebutuhannya, tak jarang tetangga setempat membantu Nenek Kamin seadanya. Iya, kadang kalau aku kerja sama adik, kalau aku di rumah ya sama adik sama mbah. Kalau untuk seharian Mbah sendiri seperti apa sih? Kalau untuk seharian mbah sendiri, semenjak mama nggak ada, kadang saudaranya nganter nasi buat mbah. Kalau saudaranya nggak sempat, kita orang yang ngurus. Kalau Mbah sendiri memang sudah ngomong, pendengaran memang udah susah ini. Udah harus kuat kalau ngomong sama dia. Terus penglihatan juga udah kurang. Sejauh Ya semoga aja pemerintah bisa tahu lah keadaan mbah ini, kalau bisa taruh yang lebih tempat yang lebih layak gitu. Sementara Kepala Dusun setempat mengungkapkan warganya tersebut telah tinggal selama 80 tahun di gubuk yang berada di lahan kebun milik warga. Melihat kondisi yang memprihatinkan, bahkan belum pernah tersentuh bantuan dari pemerintah. Pak Kamin itu dari dulu setahu saya kan saya kecil tidak masuk di sini nih, emang dia udah tinggal di sini sendirian. Jadi apa makan minumnya itu ya khusus dari cuma nanam singkong itulah makanya. Nah setelah itu mulai rame, mulai warga pada masuk ke sini. Nah di sini masuklah si yang tinggal di sini. Nah sekarang sudah meninggal. Nah di situ juga ada tinggalan dari dulu, yaitu ada 2. Kondisi Nenek Kamin di malam hari semakin memprihatinkan. Rumah yang ia tinggali belum dialiri listrik. Nenek Kamin pun melewati malam dengan seadanya. Tidak banyak yang diharapkan Kamin. Ia hanya ingin di masa senja ia bisa hidup tenang dan layak. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Beralih ke informasi akhir, Saudara. Pilkada 2020 sudah di depan mata, termasuk Kota Bandar Lampung. Ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus terus diperbaiki. Salah satunya adalah meningkatkan partisipasi pemilih yang masih rendah. Untuk itu, dalam acara yang bertajuk Malam Refleksi dan Apresiasi Mahan Demokrasi oleh KPU Kota, semua pihak berkomitmen untuk melakukan upaya agar partisipasi pemilih tidak hanya meningkat, namun menghasilkan pemilih yang berkualitas. 8 kabupaten kota di Lampung ikut menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, di antaranya Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesisir Barat, Pesawaran, dan Kabupaten Waikanan. Salah satu yang menjadi perhatian tentu Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung. Dalam acara Malam Refleksi dan Apresiasi Mahan Demokrasi yang merupakan refleksi perjalanan selama 5 tahun, KPU Kota melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Wali Kota Bandar Lampung seusai menghadiri acara tersebut mengatakan, sebagai bentuk dukungan pemerintah Kota Bandar Lampung untuk memperbaiki kualitas pemilu, dirinya akan membantu pendanaan untuk membangun Mahan Demokrasi sebanyak mungkin. Ya, pesan saya bagaimana KPU ke depan ya, lebih memasyarakatkan untuk pemilihan kepala daerah 2020 agar partisipasi masyarakat naik ya. Ya kita dukung tiap tahun dengan dana ya. Ya, yang melaksanakan adalah KPU. Mahan Demokrasi merupakan tempat di sudut kantor KPU Kota. Di dalamnya terdapat sejumlah fasilitas pendidikan dan edukasi tentang tahapan proses pemilu yang diperuntukkan bagi pelajar dan masyarakat sebagai media pengenalan. Mahan Demokrasi ini digagas pertama kali oleh Ketua KPU Kota Bandar Lampung periode 2014-2019, Fauzi Heri.
Saat ini Ketua KPU Kota terpilih Dedi Triadi berkomitmen meluaskan mahan demokrasi di sejumlah ruang publik agar mudah dijangkau. Kalau perbandingan apple to apple ya, antara pilkada, pileg dan pilpres itu agak berbeda tingkat partisipasinya. Tapi memang yang menjadi bukan target tapi menjadi prioritas kita, kerja-kerja yang kita lakukan di mahan demokrasi itu memang ada inovasi yang kita buat. Segmentasi misalnya pemilih pemula. Ya kalau kita berupaya, karena kalau bicara target takutnya kita terlalu naif ya. Sementara kan Kota Bandar Lampung pada Pilkada 2015 itu 66%. Kita berupaya ikhtiar minimal melebihi itu atau mendekati 70-75% tingkat partisipasinya. Karena daftar pemilih kita kan pada pemilu yang lalu hanya 638.174. Mahan Demokrasi KPU Kota sebagai rumah pintar pemilih dan pusat edukasi pemilih di Kota Bandar Lampung diharapkan menjadi satu media pembelajaran bagi masyarakat untuk menyadari betapa pentingnya menggunakan hak suara pada pemilihan kepala daerah, yang diharapkan tidak hanya meningkatkan partisipasi pemilih, namun mampu menghasilkan proses pemilihan kepala daerah yang berkualitas dan bebas politik uang. Cindy Tania, Diki Aditya, Kompas TV, Lampung. Dan seluruh kawan-kawan. Sebelum kami tutup di segmen akhir ini, ada baiknya Anda mengetahui jadwal sholat untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Saudara, sampai di sini Kompas Lampung hari ini. Bagi Anda yang tidak sempat menyaksikan tayangan kami, bisa melihat videonya kembali di kanal YouTube Kompas TV Lampung. Saya, Cindy Tania, pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya. Tabik pun.